Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat, kali ini kita akan mengerjakan latihan untuk menampilkan data yang berasal dari database MySQL ke halaman web. Jadi untuk database-nya kita masih menggunakan MySQL, kemudian script-nya kita masih akan menggunakan PHP. Oke, jangan lupa sobat, jadi sekarang kita mesti mengaktifkan beberapa modul yang terdapat di sini. Yang pertama yaitu Apache ya sebagai web servernya. Kemudian begitu juga dengan MySQL ya tempat kita nyimpen datanya. Oke, jadi biasanya secara default sudah langsung diatur ya port yang digunakan, jadi kita bisa langsung mengaktifkannya ya tanpa ada permasalahan. Oke, jadi ini boleh kita minimize. Kemudian untuk pembuatan database, kemudian input datanya kita masih akan mengerjakannya melalui command prompt ya. Jadi seperti biasa, silakan langsung dibuka command prompt-nya. Kemudian kita akan masuk ke dalam MySQL-nya. Oke, seperti biasa ya, kita harus login terlebih dahulu. Kemudian defaultnya ya di sini tidak diberi password ya. Kita bisa lihat terlebih dahulu database apa saja yang sudah dibuat ya di dalam MySQL. Oke, sekarang kita akan membuat database yang baru. Perintahnya seperti biasa ya. Oke, jadi database-nya kita beri nama kampus ya, pakai Z. Kemudian tanda semikolon ya, akhir dari perintah create database ini. Oke, jadi kita sudah membuat database-nya. Database-nya masih kosong. Nah, di dalam database kampus ini kita akan membuat dua tabel yang baru ya. Jadi kedua tabel ini nanti akan kita relasikan ya. Kemudian data yang akan ditampilkan di halaman web itu merupakan data-data yang berasal dari dua tabel yang kita relasikan. Atau bahkan bisa juga kita buat 3 tabel ya, jadi 3 tabel sekaligus. Nanti kita relasikan ya, kemudian data-datanya kita tampilkan di halaman web ya. Jadi mungkin tidak semua data yang ada di dalam tabelnya ya. Misalnya di dalam tabel 1 ada 4 kolom. Ya, kita paling cuman ambil 2 kolom saja yang akan ditampilkan. Begitu juga dengan data yang berasal dari tabel 2. Ya, mungkin hanya kita ambil 1 kolom saja dan begitu seterusnya. Ya, sama juga untuk tabel yang ketiga. Oke, jadi kita mulai saja. Kita buat tabel yang pertama. Oke, tabel kuliah. Kode.
kuliah (20) ya, size-nya, kemudian sebagai primary key, kemudian nama kuliah, kemudian SKS-nya ya, atau jumlah SKS-nya kita menggunakan integer, kemudian kelasnya ya, kelas. Oke, kita buat 20 karakter. Oke, kita enter. Oke, jadi sorry ya, sebelumnya kita belum memilih database-nya ya, jadi kita pilih dulu use campus. Jadi biasa ya, kita lupa di awal, kemudian langsung kita pilih dari tombol navigasi yang ada di keyboard ya, jadi nggak perlu mengetikkan kembali apa yang tadi sudah diketik, tinggal pilih saja. Oke, jadi kita sudah membuat tabel kuliah. Bisa kita lihat deskripsi dari tabelnya. Oke, jadi di sini seperti yang sobat lihat terdapat 4 field: kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan kelas. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membuat tabel yang kedua. Sekarang tabel dosen ya. Oke, yang pertama yaitu nick-nya ya, atau jangan nick tetapi NIDN, jadi nomor induk dosen nasional, kemudian tipenya varchar, kita isikan 50. Di sini NIDN sebagai primary key, kemudian selanjutnya nama dosen, oke, 100 karakter, kemudian selanjutnya teleponnya ya, terkadang penting kan, kalau misalnya dosennya lupa misalnya kan, atau ada yang ingin ditanyakan ya oleh mahasiswa, biasanya bisa langsung menghubungi nomor teleponnya. Yang terakhir kode kuliah. Oke, kita samain aja dengan kode kuliah ya, yang berasal dari tabel kuliah ya. Jadi nanti kode kuliah yang berasal dari tabel dosen ini berfungsi sebagai foreign key yang akan menghubungkan ya antara tabel dosen dan tabel kuliah. Jadi nanti akan ada derajat relasinya ya antara tabel kuliah dan tabel dosen. Oke, jadi sekarang kita enter. Oke, jadi kita sudah memiliki tabel dosen. Kita lihat dulu apakah sudah sesuai. Oke, jadi di tabel dosen kita juga memiliki 4 field, tapi tabelnya masih kosong ya.
Kita lanjutkan dengan tabel yang terakhir, yaitu tabel mahasiswa, ya. Nomor induk NIM, ya. Nomor induk mahasiswa. Kemudian tipenya, nama mahasiswanya, kemudian jadi mahasiswa juga akan berelasi dengan tabel kuliah, ya. Jadi tidak langsung berelasi dengan tabel dosen, ya ngapain ya. Jadi dia hanya langsung berelasi juga dengan tabel kuliah. Oke, jadi nama mahasiswa mungkin di sini prodi, ya, prodi. Varchar juga 40 karakter. Kemudian kita juga akan menggunakan kode kuliah yang berasal dari tabel kuliah, ya, sebagai foreign key di dalam tabel mahasiswa. Jadi sama ya seperti tabel dosen yang sebelumnya. Oke, kita lihat dulu. Oke, jadi kita sudah membuat 3 buah tabel, ya, dalam database kampus. Sekarang kita isikan beberapa data ke dalam tabel yang baru kita buat. Ya, mungkin sekitar 2 atau 3 record data dulu cukup, ya. Yang penting nanti pas kita tampilkan di web itu tabelnya tidak kosong, ya. Jadi ya paling tidak ada beberapa data yang sudah bisa ditampilkan. Oke, jadi pertama ke tabel kuliah dulu, ya. Oke, jadi kita insert into kuliah values, kode kuliahnya dulu, tipenya chart, ya, K001, ya. Jadi kuliah 001, nama kuliahnya struktur data, ya, contohnya. Kemudian SKS-nya, ya, 4 SKS, kelasnya pagi. Oke, lebih kurang seperti ini. Oke, berhasil, ya. Oke, selanjutnya kita buat aja sekaligus K002. Ini nama kuliahnya adalah algoritma, juga 4 SKS, kelasnya sore. Oke, kita enter aja. Kemudian data yang ketiga, K003, nama mata kuliahnya adalah kewirausahaan, ya. Nah, ini bobotnya cuma 2 SKS, kelas pagi. Yang terakhir yang kita masukkan untuk kelas yang keempat, metode penelitian, ya, juga 2 SKS, kelas pagi, ya, cuman 1 kelas sore. Oke, jadi sudah kita insert. Sekarang bisa langsung kita lihat datanya di dalam tabel kampus, dalam tabel kuliah. Oke,
Oke, jadi kita sudah memiliki 4 buah record data di dalam tabel kuliah. Nah, kemudian kita masukkan juga data-data ke dalam tabel dosen. Insert into dosen values and IDN-nya ya. Oke, jadi contoh saja. Budi, nama dosennya, teleponnya 017 34342. Kemudian kode kuliahnya kita ambil saja dari tabel yang sebelumnya, yaitu K002. Jadi Pak Budi dia mengajar algoritma ya. Oke, berhasil. Kita lanjutkan untuk record yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Oke, kita ubah aja ujungnya. Ini adalah Ibu Nisa ya. Kemudian nomor teleponnya 44456. Ibu Nisa mengajar MedPen ya, metode penelitian. Oke, enter. Kemudian record yang ketiga, dua lima nol lima 8902 ya. Oke, ini kita kembali ke Pak Adam. Nomor teleponnya kita ganti yang tengahnya saja. Oke, Pak Adam ini ternyata ngajar di mata kuliah yang tidak ada di dalam pilihan ya, tidak ada di dalam tabel kuliahnya ya. Nanti ini sengaja kita isikan ya dengan kode kuliah yang tidak tersedia, biar kita bisa melihat ya ketika ditampilkan di halaman webnya seperti apa ya. Kemudian sekarang kode data yang terakhir. Oke, ini kita buat Ibu Norma. Oke, kemudian Ibu Norma mengajar kewirausahaan ya. Enter. Oke, berhasil ya. Jadi sekarang kita lihat isi dari tabel dosen. Oke, jadi di dalam tabel dosen kita juga sudah memiliki 4 buah record data. Kemudian sekarang yang terakhir, yang kita akan menginput data ke dalam tabel mahasiswa ya. Oke, caranya sama, insert into MHS values. Oke, yang pertama NIM ya. Jadi kita isikan saja oke, kira-kira seperti itu ya NIM-nya. Namanya Wati.
Kemudian apa? Selanjutnya prodi dan kode kuliah. Prodinya sistem informasi. Kode kuliahnya Wati mengambil kuliah kewirausahaan, ya. Oke, kita lanjutkan dengan tabel yang kedua dan seterusnya. Oke, ini yang kedua sama. Namanya adalah Andi. Andi, prodinya teknik informatika. Andi mengambil struktur data. Oke, yang ketiga Rara, kemudian prodinya adalah sistem komputer. Nah, ini kita tiadakan juga ya, jadi dia mengambil mata kuliah yang tidak ada di dalam tabel kuliah, ya, atau tidak ada di dalam pilihan K007, ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa ya hasilnya ketika ditampilkan di halaman web. Oke, kita ganti akhirnya saja. Banu juga sistem informasi. Nah, Banu mengambil algoritma, ya. Oke, jadi sekarang kita juga sudah mengisikan data-data ke dalam tabel mahasiswa. Oke, jadi sekalian langsung kita tampilkan juga kedua tabel yang lain, dosen dan kuliah. Oke, jadi ketiga tabel ini kita akan coba merelasikannya terlebih dahulu. Jadi nanti query yang akan kita gunakan untuk menampilkan data di halaman web itu kita coba terlebih dahulu melalui command prompt-nya, ya. Nah, jadi sebenarnya pada prinsipnya sama, ya. Query-nya yang akan kita gunakan untuk menampilkan data itu juga sama persis, ya, seperti yang kita coba nanti di sini. Tinggal ya kita masukkan saja query-nya ke dalam script PHP yang nanti akan kita buat. Oke, jadi kita coba dulu beberapa query untuk merelasikan ketiga tabel ini. Oke, jadi misalnya kita pilih beberapa field, ya, dari tabel kuliah terlebih dahulu. Yang pertama yaitu nama kuliah, jadi kita sebutkan kuliah titik nama kuliah, kemudian SKS-nya, kuliah titik SKS. Oke, jadi dua saja. Kemudian dari tabel dosen, nama dosen saja, ya. Dosen dot nama dosen, enter.
Kemudian dari tabel mahasiswa, ya nama mahasiswa dan prodinya saja. MHS dot nama MHS, ya. Kemudian MHS titik prodi, ya. Nah, jadi hanya berapa di sini bisa kita lihat ada 5, ya, 5 field atau 5 field yang akan kita tampilkan di query-nya, ya. Oke, sekarang kita ikuti dengan from. Oke, saya buat kapital ya biar kelihatan bedanya. Kemudian kita berikan syarat, ya, atau clause di sini. Ya, kita sebutkan dulu nama tabelnya, ya. Yang pertama yaitu kuliah. Jadi kita buat query yang simple dulu. Kemudian selanjutnya dosen. Kemudian MHS, ya, kita tambahkan selanjutnya clause-nya. Where kuliah dot kode kuliah, ya, atau biar mudah dipahami kita enter aja dulu ke bawah. Where kuliah dot kode kuliah sama dengan dosen dot kode kuliah. Oke, jadi sampai di sini masih sangat mudah ya untuk dipahami. Clause-nya belum selesai, jadi kita tambahkan satu lagi, dan di sini kita biar datanya itu memang sesuai ya dengan yang kita inginkan, di mana masing-masing key-nya itu saling match, ya. Kita tambahkan operator logika AND. Ya, jadi kita menggunakan AND supaya ketika datanya ditampilkan mengharuskan kedua syarat ini terpenuhi, ya. Oke, jadi syarat yang kedua yaitu kuliah titik kode kuliah sama dengan MHS titik kode kuliah, ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Enter. Oke, jadi di sini kalau kita lihat yang hanya memenuhi kedua syarat, ya, dari clause yang tadi sudah kita buat, hanya ada 2 record data, yaitu kuliah kewirausahaan dan algoritma, di mana dosennya yaitu Nurma dan Budi, mahasiswanya Wati dan Banu, ya. Jadi kita lebih strict, memang ini sesuai, ya. Kalau kita lihat di masing-masing tabel tadi kode kuliahnya ya memang ada mahasiswa atau dosen yang memang datanya ya tidak sama, ya, atau tidak sesuai dengan data yang ada di dalam tabel kuliah, ya. Oke, jadi masih mudah untuk dipahami. Nah, kalau kita ingin memodifikasi dari query relasi ini, itu bisa kita lakukan, ya. Ya, misalnya kita ingin mengganti operator N ini dengan operator OR, ya. Berarti atau nanti data yang akan ditampilkan maka akan lebih bebas, ya. Jadi tidak terbatas seperti ketika kita menggunakan operator N, ya. Jadi sebagaimana operator atau, ya, kalau nilainya salah satunya salah, itu masih bisa ditampilkan datanya, ya, masih bisa dipenuhi atau masih dianggap terpenuhi, ya, sehingga
data-data yang tidak sesuai ya, atau data-data yang kode kuliahnya itu tidak ada di dalam tabel kuliah, itu masih bisa untuk ditampilkan ya. Oke, jadi kita coba saja. Oke, jadi tinggal kita ganti operatornya seperti ini. Oke. Ya, kemudian datanya semua alternatif ya, pasangan dari setiap data itu akan ditampilkan ya. Dan data seperti ini ya sebenarnya juga tidak kita inginkan. Ya, oleh karena itu memang kalau misalnya kita ingin menampilkan data ya dengan memang key-nya itu saling berkesesuaian, ya sebaiknya kita menggunakan operator AND ya, seperti yang ini. Jadi mungkin untuk contoh dari query relasinya ya seperti ini. Sekarang kita masih akan menggunakan query ini di dalam script PHP-nya ya, supaya datanya bisa ditampilkan di halaman web. Nah, namun untuk pembahasan ya tentang bagaimana cara menggunakan ya perintah query untuk merelasikan tabel ini akan saya bahas di video berikutnya.